Firman Kudus Kebangunan Pagi dari Pelatihan Musim Dingin tahun 2025 dengan subjek umum mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus bagian yang keempat. Judul untuk minggu ke-11 yaitu Anak Domba Allah di atas tahta di dalam kota. Pada hari kedua ini pembacaan Alkitab diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 3-5. Tidak akan ada lagi yang terkutuk. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 22 ayat 3 mewahyukan bahwa tahta Allah dan Anak Domba akan ada di dalam kota itu. Wahyu pasal 21 ayat yang kedua memberitahu kita bahwa Yerusalem baru adalah pengantin perempuan. Ini menunjukkan bahwa dia bukanlah kota material, melainkan satu persona yang korporat. Bagi Kristus, dia adalah pengantin perempuan yang memuaskan dirinya. Bagi Allah, dia adalah kemah tempat dia beristirahat dan melaluinya dia dapat mengekspresikan diri. Dengan kata lain, tahta Anak Domba Allah itu akan ada di dalam kita, gereja atau mempelai perempuannya. Wajah dalam ayat 4 mengacu kepada area sekitar mata, yang berarti adalah bagian yang mana dapat memberikan kita perasaan, sehingga kita dapat diinfus oleh persona seseorang. Ayat 4 mengungkapkan bahwa namanya ada di dahi mereka, mengacu kepada kita ditandai dengan Allah Tritunggal. Kita menjadi miliknya dan diidentikan dengannya. Saudara-saudari, kita harus menyadari bahwa bila kita tidak ada tahta, tidak ada sumber aliran. Inilah sebabnya seringkali kita memiliki perasaan bahwa kita kering, bahkan gersang. Tidak ada aliran air hidup karena kita tidak menerima atau mengenal ketuhanan, kekepalaan, dan otoritas Allah Tritunggal di pusat diri kita. Inilah sebabnya tahta adalah butir terakhir yang diwahyukan mengenai Yerusalem baru. Tanpa tahta, Yerusalem baru tidak memiliki pusat, dan tanpa tahta tidak ada aliran hayat. Akibatnya, seluruh Yerusalem baru akan menjadi kering dan bahkan mati kelaparan. Air hayat mengalir keluar dari tahta, dan pohon hayat bertumbuh di dalam air hayat. Dan pada kedua sisi sungai air hayat seperti pohon anggur yang menghasilkan buah pada musimnya untuk menjadi makanan dari Allah yang menebus sampai kekekalan. Baik air hayat maupun pohon hayat adalah hasil dari tahta. Saudara-saudari, begitu Anda mengambil Allah Tritunggal sebagai kepala Anda, segera ada sesuatu mengalir di dalam diri Anda. Kita harus menerapkan hal ini pada kehidupan sehari-hari, dalam setiap hal dan dalam setiap perkara kecil. Bahkan dalam pembicaraan kita kepada anak-anak kita dan dalam pembicaraan kita kepada pasangan kita, kita harus berlatih menundukkan diri kita kepada tahta yang batiniah. Jangan melihat ke surga, tetapi lihatlah pusat diri Anda, di mana seharusnya menjadi yang menang di pusat diri Anda. Lalu air hayat akan keluar dari tahta untuk menyuplai Anda dan membawakan kepada Anda pohon hayat yang merawat Anda sepanjang hari. Saudara-saudari, di tempat di mana Allah Tritunggal mengalir, kita melayani Dia. Tidak hanya kita melayani Dia, tetapi kita juga melihat wajahnya. Ketika Anda minum air hayat, Anda melihat wajahnya. Ketika Anda makan buah pohon hayat, Anda menerima wajahnya.
Anda melayani dia dengan minum dan makan dia. Jangan melakukan sesuatu apapun bagi dia. Dia dapat melakukan segala sesuatu, tetapi dia tidak dapat minum dirinya sendiri atau makan dirinya sendiri. Dia bergantung pada Anda untuk makan dia dan minum dia. Selain itu, dalam aliran ini kita memerintah sebagai raja, yaitu di ayat 5. Jika Anda pergi perluasan, Anda harus pergi dengan menerima tahta Allah sebagai atau pusat diri Anda. Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa segala otoritas baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadanya, dan kita sekarang perlu pergi dengan otoritasnya untuk memuridkan bangsa-bangsa. Kita perlu pergi dengan otoritas dari Raja Surgawi yang sekarang bertahta di dalam diri kita. Kita semua harus menyadari bahwa inilah kuasa dan pengaruh dari pemberitaan Injil. Kita memiliki Dia yang adalah Tuhan dari semua kepala dari alam semesta, bertahta di dalam pusat diri kita. Ketika Dia bertahta di dalam diri kita, air mengalir dan pohon bertumbuh, dan pelayanan kita akan menjadi sebuah kenikmatan. Ketika Anda menikmati Dia, Anda melayani Dia, Anda melihat Dia, dan Anda memerintah bersama Dia untuk menjadi raja-raja bersama Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas tahta yang Kau dirikan di dalamku, bahwa aku senantiasa ditundukkan di bawah otoritas-Mu, sampai aku senantiasa memandang wajah-Mu yang menginfusku dengan diri-Mu sendiri. Oh Tuhan Yesus, agar melalui aku terinfus oleh diri-Mu itu, aku pun makin disatukan, diidentikan dengan diri-Mu sepenuhnya, sampai aku pun meraja bersama dengan-Mu sampai selama-lamanya. Amin.